Sebagai sesama public figure, baik Jokowi maupun Raffi Ahmad jelas punya duit yang lebih dari cukup untuk beli hewan kurban. Tahun lalu saja mereka sama-sama jadi sorotan karena sapi yang disumbang untuk perayaan Idul Adha. Jumlahnya tidak main-main dan dari jenis unggul pula. Lalu kalau diadu seperti biasa, kira-kira siapa yang bakal menang? Penasaran? Mari kita temukan jawabannya dalam Hewan Populer Versus kali ini. Sebenarnya sebagai public figure dengan kekayaan yang tidak sedikit, baik Jokowi maupun Raffi Ahmad rajin berkurban sapi tiap Idul Adha. Hanya saja kalau mau dihitung, keduanya baru sama-sama mencatat sumbangan terbanyak dari segi jumlah pada tahun 2021. Tahun lalu seperti keterangan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, jumlah sapi yang disumbangkan Jokowi mencapai 35 ekor dengan distribusi yang tersebar di seluruh tanah air. Sementara Raffi Ahmad, berdasarkan keterangan pribadi dalam salah satu video di kanal YouTube-nya, itu menyumbangkan hingga 20 sapi atas nama keluarga dan karyawannya. Wah ya, kurban sapinya ya? Itu satu. Satu sama ini satu. Jadi kayaknya dengan area distribusi di sekitar Bandung dan Jakarta. Ya, menghitung dari segi jumlah memang lebih mudah, tapi itu akan jadi sulit kalau baik berat maupun tinggi. Ingin dihitung satu persatu atau diakumulasi. Makanya untuk aspek seperti ukuran, ada baiknya kita hanya menghitung baik berat maupun tingginya di atas rata-rata sapi lainnya. Lalu menjadikannya sebagai perwakilan untuk ronde-ronde selanjutnya. Karena ribet juga kan, kalau kurban punya dua public figure ini harus kita adu semua. Oke, mari kita mulai dari Bapak Jokowi. Presiden ke-6 kita dalam urusan kurban terberat pernah menyumbangkan 1 ekor sapi limosin usia 3,5 tahun dengan bobot total 1,7 ton untuk Masjid Istiqlal, Jakarta pada tahun 2019 lalu. Tingginya sendiri tidak diketahui pasti, tapi kalau memperkirakan dari jenisnya, sapi yang satu ini bisa tumbuh hingga 1,55 meter dengan panjang tubuh dari kepala sampai ekor mencapai 2 meter lebih. Namun ada kemungkinan sapi limosin punya ukuran lebih besar dari itu, mengingat beratnya yang di atas rata-rata. Sementara Raffi Ahmad dalam perkara ukuran kurban, pernah menyumbangkan seekor black simmental berusia 4 tahun dengan bobot hampir 1,5 ton, yang diberi nama Bos Bager. Sapi ini tingginya di atas 1,6 meter. Ditaksir berdasarkan tinggi badan pemiliknya saat berdampingan, dengan panjang tubuh yang kurang lebih hampir sama dengan punyanya Jokowi. Kedua public figure kita ini memilih sapi dengan ukuran sebesar itu. Tentu bukan tanpa alasan ya. Sumbangan untuk kurban ini akan dinikmati oleh banyak orang yang membutuhkan. Jadi tinggi dan berat memang harus diutamakan. Karena itu berarti ada lebih banyak daging untuk semua orang. Ya, kita bisa bilang membeli jenis limosin atau black simmental bukan pilihan yang buruk untuk kurban. Kedua sapi ini punya keunggulannya masing-masing. Limosin adalah ras dengan persebaran paling luas, karena punya kemampuan adaptasi super yang membuatnya cocok di segala jenis tempat. Metabolisme mereka juga cepat mengolah pakan, jadi otot dan daging layak dimakan. Dengan total persentase di atas 40% untuk setiap bagian tubuh. Sementara black simmental, meski posisinya hanya sebagai peranakan dari jenis simmental murni dan Angus, itu gak lantas membuatnya kalah dari limosin. Black simmental ini mewarisi keunggulan dari perbedaan spesies induknya. Mereka jadi lebih tahan terhadap penyakit, lebih mudah dikawin silangkan dengan jenis lain, dengan resiko distosia atau kesulitan melahirkan yang lebih minim. Serta pertambahan beratnya itu sangat cepat. Gak heran kalau akhirnya dua jenis ini, limosin dan black simmental, pada akhirnya jadi pilihan favorit para peternak untuk dibudidayakan sebagai sapi potong. Tapi apakah rasa daging mereka akan sama berkualitasnya? Untuk urusan seperti ini, sepertinya kita menilai berdasarkan skor marblingnya ya. Itu adalah ciri fisik berupa bintik-bintik halus lemak di dalam otot, yang bisa kita temukan pada daging merah dari lingkar tengah tubuh sapi. Misalnya bagian punggung dan perut, serta daging dari area bahu, paha, sampai kaki. Nah, kampiun dalam urusan ini udah jelas Wagyu ya. Makanya rasanya enak dan harganya jauh lebih mahal. Lalu bagaimana dengan dua sapi yang kita adu kali ini?
Apakah mereka ada di tingkatan yang sama atau setidaknya yang mendekati? Untuk Black Simmental punya Raffi Ahmad, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Karena menurut para pakar daging, tingkat marbling sapi jenis ini ada di 25% teratas. Makanya, mereka jadi konsumsi arus utama di negara pengonsumsi daging sapi terbesar macam Australia dan Inggris. Sedangkan limusin milik Bapak Jokowi, terlepas dari bobotnya ya, ternyata punya marbling dengan jumlah yang paling rendah dibandingkan jenis lain. Hal semacam itu jelas berpengaruh ke harga jual juga ya dari dua sapi ini. Limusin milik Bapak Jokowi, meski nggak pernah disebut sih berapa harga belinya, secara umum untuk pasar Jakarta dijual dengan kisaran hingga 90 jutaan rupiah. Namun mengingat bobotnya di atas 1 ton, mungkin harganya bisa tembus di atas 100 juta rupiah, mungkin ya. Sementara Black Simmental, kalau kita mengacu pada harga dari kedua orang tuanya, di mana Simmental murni bisa terjual dengan harga 100 juta rupiah per ekor dengan bobot di bawah 1 ton. Dan sapi Angus dengan berat yang sama, punya kisaran harga lebih di atas. Maka kita bisa memperkirakan nih, berdasarkan berat dari Bos Burger yang di atas rata-rata, kalau harga belinya mungkin nembus angka 200 juta. Dengan asumsi kalau itu udah dipotong diskon seperti keterangan Raffi dan pihak penjual dari peternakan SR Jaya dalam konten bersama yang mereka tayangkan sebelum akad pembelian. Ya, sejauh ini memang sulit untuk menentukan siapa yang lebih unggul ya, sapi milik Bapak Jokowi atau Raffi Ahmad. Karena masing-masing jenis yang mereka pilih punya nilai lebih sendiri. Mau dilanjut juga bingung ya, karena sapi mereka udah dipotong buat kurban di tahun sebelumnya. Jadi mending diserahin ke penonton aja kali ya buat tentuin siapa yang menang.